Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqi yang sangat kami hormati, Ketua Yayasan As-Siddiqi Kiai Abdullah Mukrim yang juga kami hormati, seluruh jajaran Dewan Guru dari tingkat TK, MI sampai dengan SMP, terlebih kepada seluruh guru yang hadir pada hari ini, yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi, santriwan santriwati yang semuanya dirahmati oleh Allah. Sebelumnya mari bersama-sama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Coba kita baca sama-sama. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Beli boleh. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi memberikan alhamdulillah menolong perkenaan. Ya, biasa alhamdulillah. Lebih sempurna lagi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kenapa kita perlu bersyukur? Karena kehadiran kita semua hari ini, keberadaan kita semua hari ini, tiada lain dan tiada bukan, itu semua karena nikmat Allah, karena rahmat Allah. Hari ini saya tidak akan duduk di depan, kalian tidak akan berduduk menghadap saya. Bahkan kita semua hari ini tidak mungkin bertemu kalau bukan karena nikmat Allah. Jadi hari ini kita bisa beradu pandang. Saya masih bisa melihat anak-anak putraku yang ganteng-ganteng, anak-anak putriku yang cantik-cantik. Itu semua karena nikmat Allah. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut salah satu nikmat dari mata saya hari ini tidak bisa melihat, maka tentu saya tidak akan lagi berpandangan dan melihat yang ganteng dan cantik ini. Tapi karena Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa, maka hari ini kalian juga masih melihat Bapak Mahbub yang gantengnya masih sama seperti tahun yang lalu. Kan tahu kajek sakoni, kajek sakoni, musabber ki semua alos, satela semua kiripun, bola nelayan doa. Anak-anakku sekalian, untuk itu sekali lagi atas segala nikmat Allah
Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahilladzi tatimmu. Yang kedua, marilah salawat dan salam kita haturkan bersama kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Anak-anakku sekalian beserta seluruh jajaran Dewan Guru, tentu yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya selain kepada Allah, kepada baginda Rasul, tentunya kepada kalian semua. Karena dengan usaha dari teman-teman guru beserta usaha dari kalian, peringatan Isra Mi'raj hari ini dapat terlaksana walaupun waktunya sangat mendadak. Namun mudah-mudahan kegiatan kita pada peringatan Isra Mi'raj hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Dan kita semua juga mendapatkan pahala yang sama dengan pahalanya orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi Rajab lail al-amilu biha ka ajril mujahid fi sabilillah." Inna fi Rajab lailan, sesungguhnya di dalam bulan Rajab ini ada satu malam, tepatnya tadi malam. Al-amilu biha ka ajril mujahid fi sabilillah. Orang yang berbuat kebaikan di malam itu, maka dia akan mendapatkan pahala yang pahalanya sama dengan orang yang sedang berjuang di jalan Allah, sama dengan orang yang berperang. Jadi kebetulan tadi malam itu ala wahya, yaitu sab'in wa ishrina, bahwa malam itu kapan? Malam itu adalah malam tanggal 27 di bulan Rajab. Tepatnya kapan? Tadi malam. Jadi malam Mariana mon malam mengalakoni kebagusan. Apakah itu baca Al-Quran, apakah itu zikir, apakah itu wirid, apakah itu bersedekah, dan kebaikan-kebaikan lainnya, maka kalian mendapatkan pahala, mendapatkan kejeran pada berkejer nak orang seaperan amuso orang enggak. Pertanyaannya, apakah gerangan yang tadi malam kalian lakukan? Ngaji mau di kapan tanggal 12? Berarti pahalanya bekenria pahala tehdu ngapa doban banyak tehdu ngak orang saperang. Orang saperang amos orang kafir belum puluh berarti beken tehdu ngapa doban tehdu belum puluh banyak. Tidak seperti itu. Tapi sejelas beruntung dan bersyukur kalau kalian tadi malam banyak beribadah kepada Allah. Termasuk hari ini. Ya, termasuk hari ini. Hari ini tanggal 27 bulan Rajab, kita semua hari ini melakukan suatu kebaikan. Di antaranya adalah memperingati Isra. Mudah-mudahan walaupun ini bukan malam hari, walaupun ini hanya siang hari, mudah-mudahan kita juga mendapatkan pahala, mendapatkan kejeran pada berkejeran nak orang sajuang bisabi. Amin Allahumma amin. Jadi bersyukur
syukur kalian hari ini bisa hadir. Insya Allah Raja Kejernah, Raja Barokana. Amin Allahumma amin. Hari ini kita berkumpul, banyak barakah yang dapat kita ambil. Pertama, hari ini kita berkumpul untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Maka kita harus yakin hari ini kita akan mendapatkan barakah baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Karena yang diperingati adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad, maka tentu insya Allah kita akan mendapatkan barakah dan syafaat Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Ini keuntungan kita berkumpul hari ini. Keuntungan yang kedua, hari ini kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahim sesama teman, kawan dan guru. Silaturahim itu sungguh sangat besar manfaat dan barokahnya bagi kita semua. Di antaranya orang yang sebut along bolong, alias itu eka gempang eka gempang rizki. Maka najak teman biti kecuali kan azikir. Banyak along bolong, lebih-lebih keakui along apanya mana silaturahim, saling nyapa, setetangga dan saling gotong royong, itu besar manfaatnya. Situ kayak gampang Saya nomor 2 lanjut lanjut nomor lamun pekerja letak gedung along bolong lanang nang biti melolong. Maka kemudian umpamana bekerja mati tengah ngain apa dia biasa tak bolong. Tapi coba seperti hari ini, contoh antara Bapak Mahfud dan Bapak Halim. Kalau hari ini Bapak Halim tidak masuk, kalian tentu akan bertanya-tanya, "Duh, Bapak Halim ini ada biasa berbeda." Tapi kalau Bapak Mahfud tidak masuk, tidak ada di antara kalian yang bertanya. Kenapa? Lebih biasa ada. Sehingga naudzubillah, jangankan masih hidup, andai mati pun kalian juga tidak akan tanya, Pak Mahfud ada yang mati terakhir. Boleh ada biasa. Tapi mohon Pak Halim pas ada laku malam naudzubillah mati bo. Kiamat asik tinggi. Kenapa? Karena kita sudah sering berkumpul setiap hari. Dan setiap saat 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun yang akan datang, nama Pak Abdul Halim akan tetap kalian ceritakan. Nama Pak Baidawi, Pak Asis dan guru yang lain, engkau lambatan guru Pak Anu, Pak Anu. Padahal kalian sudah diribut semua, nama-nama itu masih akan disebut. Itu artinya lanjut nomor. Ya meletak bolong-bolong. Syukur-syukur, syukur-syukur nanti yang akan mengingat kita bukan hanya murid-murid kita, bukan hanya teman-teman kita, tapi juga orang lain. Amin Allahumma amin. Makanya kalau kemarin kelas 3 studi religi ke Sunan Ampel, ke Syekhona Khalil, kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Secara langsung kita tidak pernah berguru kepada beliau. Bahkan beliau sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Misalnya Sunan Ampel itu sudah ratusan tahun yang lalu. Tapi namanya masih lebih diingat daripada tetangga kita yang meninggalnya baru 100 hari. Andi tarang kematan le 100 hari. Le patlopain deh ngake. Mon parlo obun lalu ben obun. Tak teman nengok dong. Kapan beloncengan itu orang kinah. Kamu kajongkot bunadul. Apa? 100 oleh 100. Kadari tak teman nengak kengan. Itu tandanya orang yang kurang bertutup, artinya orang lancar. Mudah-mudahan kita berkumpul. Yang pertama mendapatkan barokahnya Nabi, syafaat Nabi, barakah silaturahim. Yang kedua dan yang ketiga
kita berkumpul hari ini mudah-mudahan mendapatkan barokahnya pesantren ini. Amin Allahumma amin. Barokah dari Mbah Yai Abbas, barokah dari masyayikh-masyayikh pendiri yayasan ini. Insya Allah semua bangga dengan kegiatan yang kita lakukan hari ini. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku sekalian yang saya banggakan, tahun kemarin sudah saya sampaikan secara panjang lebar tentang Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra dan apa itu Mi'raj sudah sangat jelas dan gamblang saya jelaskan tahun kemarin. Hanya saja sedikit saya ulas dari depan. Apa tujuan dan kenapa Isra Mi'raj ini dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah dari Allah Subhanahu. Cerita singkatnya anak sekalian, pada tahun itu Nabi Muhammad ini mengalami kesusahan yang luar biasa. Ketika maturana lambore Nabi Muhammad tepan susah. Kenapa Nabi Muhammad susah? Karena di waktu itu Nabi Muhammad kehilangan istri yang paling beliau cintai dan paling beliau sayangi, yang bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi Riyana kedua rajih, pertama asmana Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini adalah seorang perempuan yang kaya, soki, dan beliau sudah mempunyai putra janda yang menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekayaan Siti Khadijah sungguh luar biasa. Tapi tahukah kalian bahwa saat Sayyidah Khadijah menjelang wafat, maka beliau tidak punya sehelai kain pun kecuali hanya sebagai kain kafan. Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah Sayyidah Khadijah, seorang istri yang sangat dicintai oleh baginda Nabi. Sayyidah Khadijah sakinah, luar biasa. Malah Nabi Muhammad dalam ceritanya, Nabi Muhammad dia asalah pegawai. Apa pegawai zaman dulu? Kulina, pembantu. Jadi Sayyidah Khadijah sebagai pedagang, di beliau sebagai juragan, Nabi Muhammad Arya Tokang Kolina. Singkat cerita, Sayyidah Khadijah terkesan dengan Nabi Muhammad, terkesan dengan kebaikannya, terkesan dengan kejujurannya, dan terkesan dengan keramahannya. Maka Sayyidah Khadijah menaruh hati kepada Nabi Muhammad. Di sisi lain, Nabi Muhammad juga terkesan dengan kecantikan Sayyidah Khadijah, terkesan dengan keramahan Sayyidah Khadijah. Ijak pakai kocak cirakan berita masalah ngalak dalam bertibi. Malah Sayyidah Khadijah menjadi cirakan saya sangat sayang kepada kuli-kuli dan pembantu-pembantunya, sehingga Nabi Muhammad pun jatuh cinta kepada juragannya. Singkat cerita, antara kuli dan juragan disatukan oleh Allah dalam satu ikatan pernikahan. Jadilah suami istri. Lanjut mulai dari mana? Sayyidah Khadijah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah sebagai nabi, maka seluruh jiwa raga hartanya semuanya diserahkan kepada Nabi Muhammad. Inilah istri yang mulia. Istri yang mulia. Jadi ketika Nabi Muhammad memerlukan biaya, memerlukan dana untuk perjuangan menyebarkan agama Islam, maka disitulah Sayyidah Khadijah menjadi yang terdepan. Ayah istri soleha, istri Nabi, tahu istri saya. Takut kula-kula naki bedekan tanda, kirlonga tanda, kalau kita asalen,
Kodunga sarwala blikar numpang. Itulah bedanya. Sayyidah Khadijah kekayaannya semuanya diberikan kepada Nabi, dan pada tahun sebelum Isra Mi'raj ini dilakukan, Sayyidah Khadijah wafat atau meninggal dunia. Lah, waktu kanjeng Nabi tiga lagi Sayyidah Khadijah sedher anak jarang ngelajang-lajang setia jantung hati. Deba umur ketika Nabi Muhammad dan monakan asatnya akan dikapiaki bahasa nawa jantung hati belahan jiwa. Kapan keker jantungnya mati keleker. Itulah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ketika itu ditinggal Sayyidah Khadijah susah, karena beliau biasanya punya pendamping. Ketika beliau mempunyai kesulitan, dia punya lawan bicara untuk saling curhat. Kini Sayyidah Khadijah sudah tidak ada lagi. Nabi Muhammad sosal luar biasa. Tak lama kemudian, setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia, disusul pula dengan paman beliau yang paling beliau cintai, yaitu yang bernama Abu Thalib. Paman beliau Abu Thalib juga meninggal dunia di tahun itu. Padahal kita tahu semua, andai saja tidak ada Abu Thalib, maka Nabi Muhammad mungkin selesai dianiaya oleh orang-orang kafir. Walaupun mestinya tetap akan dilindungi oleh Allah. Artinya, ketika Nabi Muhammad beliau menyebarkan agama Islam, maka orang-orang kafir Quraisy semua akan mengancam dan bahkan ingin membunuh baginda Nabi. Tetapi semua tidak terjadi karena Nabi Muhammad mendapatkan perlindungan dari tokoh Quraisy yang tak lain adalah pamannya, adalah Abu Thalib, ayah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi waktu Jayana Abu Thalib sedih sekali. Jadi Nabi Muhammad yang tadi orang, teman curhat tidak ada, orang tua untuk mengadu juga tidak ada. Nabi Muhammad sosal luar biasa, sehingga pada tahun itu disebut dengan Amul Huzn atau tahun kesusahan. Tuh, ini awal cerita dari Isra. Melihat Nabi sosal luar biasa, Allah Ta'ala tak terima, tak tega melihat hamba yang paling beliau cintai itu sedang mengalami kesusahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghibur baginda Nabi dengan hiburan yang tidak akan pernah dirasakan manusia siapapun di dunia ini kecuali oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di sisi lain, lambat dia nak berdah pertengkaran antara langit dan bumi. Jadi lambat langit dan bumi atau apa saya katakan langit dan bumi? Lambat langit dan bumi atau saya katakan apa? Muljaan siapa antara langit dan bumi? Enjang langit tak bisa bumi. Mau urusan muljaan sengkok berkakeh tetap muljaan engkau dan langit. Mak bisa. Iya. Jengkok ria andi bintang. Dan bumi tak bisa. Kenapa? Engkau di kabukaan, bintang banyak, kabukaan banyak dia. Dan langit ada waktu tak bisa. Engkau di ocean, bumi engkau di asep pada itu pada banyak. Ada? Oh. Langit aja wong boleh. Langit aja wong. Engkau andi bulan, pernah bulan. Padat. Engkau andi gunung, pernah dia tak gunung.
tanda-tanda. Sampai pada akhirnya perdebatan itu semakin panjang. Sampai depak langit pas mecah, tak bisa kita terkomorjan kok. Apa? Engkau atas langit andik Baitul Makmur. Ela judiyah malaikat kapi asojud atau nang Baitul Makmur. Tidak nang bumi pada tanda kalah. Ya pada. Engkau tanda kalah apa? Engkau andik Ka'bah. Karena Nabi oleh-oleh soleh kapi pada sujud atau nangi pas dibudina bumi ucap tak bisa lagi kaki asan ke tetap mulia engkau tak bisa. Iya pola nak engkau andi makhluk sepaling mulia seanya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di saat itulah langit serep tak bisa aja. Kenapa? Karena memang tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada baginda Nabi. Mungkin lebih penting kau andi ocean, kau andi tasek, kau andi bulan, kau andi gunung, kau andi bintang, kau andi kabungkaan, kau andi ondum, kau andi undaunan, baru piramidnya. Tapi kau andi Baitul Makmur, kau andi Ka'bah, kapan dijawab engkau andi Nabi Muhammad, langit tak bisa aja. Karena tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Akhir langit pas matur berpikiran, ya Allah, abdi gak ditatokan berbumi ya Allah. Apa saya katakan langit? Abdi gak ditaat Tuhan cujak muljaan berbumi ya Allah. Makanya kita kula kalah berbumi ya Allah. Apa saya kalah? Engki dan kula hilatongan ternyata bumi ini kandi Nabi Muhammad dan gula pas andi Nabi ya Allah. Kalah dan gula bumi. Makanya apa saya kata lawan kaki langit dan gula nyumonda keajunan ya Allah supaya langit gak ditop juga etek ke makhluk sepaling mulia di asmana Gusti Nabi Muhammad. Akhir ben Allah Ta'ala pas kecentiaki oh iya monda iya permintaan akake maka berseko Nabi Muhammad dia juga bakal ngepaong ke atas langit. Akhirnya tak ada sekala tak ada semen bumi etek ke Nabi Muhammad, langit juga etek ke Gusti Nabi Muhammad. Kembali ke cerita yang tadi, Nabi Muhammad tepan sesat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat ke atas langit diberi hiburan dengan hiburan yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun. Jangankan manusia biasa, Nabi selain Nabi Muhammad pun tidak pernah mendapatkan hiburan ini. Apa itu? Melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat langsung zatnya Allah. Ini adalah hiburan yang luar biasa. Tak ada mengkurban beri ke Malang adalah gunung ada baban. Mungkin beri adalah apanya mana adalah ketol. Dah aku tak tahu kemana tega panas. Mungkin bahkan beri kun adalah mainan pelan sepinyet. Loh jaga banyak tempat pikir kakak pilih. Ada itu hanyalah hiburan-hiburan semu. Cakasa hiburan pihak. Oh begini bawa aciling dari ekala kapi. Ada oga situ lecak. Itulah hiburan dunia. Montunya nak hiburan dunia ya naknya mana mataul guru di hiburannya itu semuanya menipu. Hiburannya semuanya menipu. Mungkin dia ada kan misalnya mantap pada bercapir. Tahu tak? Mungkin dia ada. Jadi nyaman ada petis kapan masuk kalau bibir bukan entah pun ada. Kenapa? Kalau panas seperti betina itulah kenikmatan.
Makanya kita jangan pernah mengejar dan mencari mati-matian kenikmatan dunia. Karena setiap kenikmatan di dunia itu pasti beriringan dengan balasan, dengan resiko yang setimpal. Pasti nak. Kok ateh nyaman? Iya nyaman kakak. Yang saya ingat kolesterol sakit. Kalau kun dari kolesterol darah tinggi. Oh puja nyaman iya lebih lihat. Kan boleh terlebih lihat dan cilena hotel. Itulah kenikmatan. Oh numpak turun lebur iya. Lalu numpaknya malanyo dah kan kayak mulai bin. Itulah kenikmatan. Beda besok dengan kenikmatan di akhirat yang semuanya tanpa tipuan. Dan mudah-mudahan kita semua dapat menikmati itu semua. Amin Allahumma amin. Nah, hiburan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad itu adalah hiburan yang tidak didapatkan siapapun di dunia ini kecuali oleh beliau. Dan hiburan itu hanya akan dirasakan besok ketika kita semua berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, lebih daripada itu, peringatan Isra Mi'raj ini dengan tanpa henti dan tanpa lelah kita harus saling memperingatkan bahwa kunci dari adanya Isra Mi'raj adalah kita diminta untuk melaksanakan sholat. Diminta untuk melaksanakan sholat. Karena sholat ini adalah yang utama bagi manusia atau bagi orang Islam. Oi, kayak ini. Ada buah kibat ulama bahwa sholat itu adalah bagaikan kepala di dalam jasad. Kayak ini. Sholat ayat pada bercetak dari badan. Mohon selain, tetapi umpama berdan dia penting akibat rukun Islam. Mohon berdan dia penting akibat rukun Islam, maka boleh jadi tangan ini adalah zakat, boleh jadi kaki ini adalah puasa, boleh jadi tangan kiri ini adalah haji. Tetapi kalau sholat itu adalah bagaikan kepala. Tetimun orang Islam nak coba berdengaki saja badan. Badan dia umpama nak berdoreng tak tangan. Odi apa tak odi? Bisa odi apa tak bisa odi? Berdoreng tak ada bisnes bisa odi apa tak bisa odi? Bisa. Orang tak ada sokon nak bisa odi, tak ada tangan nak bisa odi. Tapi pertanyaannya, mun berdoreng tak ada cerak ke? Odi apa mate? Odi apa mate? Begitulah Islam. Islam sama seperti itu. Mon orang riana kita bisa apa sah? Pola undur. Misalnya pola sepo atau pola sakit, anti penyakit lambung, dia masih bisa tetap dikatakan orang Islam. Tak bisa apa sah. Berdoreng tak bisa haji karena tadi sanggup. Setiap ongkos 1 juta. Cepat 1 juta, 1.000 tanahku. 1.000 itu pun nunggu bantuan dari kepala sekolah. Umpama nunggu PIP, nunggu apa boleh? Karena sombongan. Ada sombongan yang boleh. Ketika orang dia tak bisa haji, pola tadi sanggup, ongkos 1 juta, lain biaya-biaya lain, maka ketika dia tidak bisa haji, dia masih tetap dikatakan orang Islam. Tak bisa zakat, masih dikatakan orang Islam.
Tapi mun bedeh orang nak berkendria kaki tak sholat, sampai egoda orang Islam. Kenapa? Karena sholat bagaikan kepala. Sholat pada bende. Tidak mungkin sebuah jasad akan hidup tanpa sebuah kepala. Tak mungkin berteriak odik montade cetak. Artinya mon epaloros cetna ko Islam monta apa? Cetna ko Islam monta sholat. Makanya saking pentingnya sholat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya, menurunkan perintahnya, tidak mewakilkan kepada malaikat Jibril alaihis salam. Pun selain malaikat Jibril saya pakon. Oh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tak ada bakat dia. La'allakum tattaqun. Tuh, Allah Ta'ala mewajibkan kita semua berpuasa. Joko. Iya. Allah Ta'ala memerintahkan kita semua berpuasa. Itu perintah Allah lewat malaikat Jibril. Kepada ya Muhammad, malaikat Muhammad kepada umat Islam puasa. Allah Ta'ala perintah masih melewati mewakilkan kepada malaikat Jibril. Ketika Allah Ta'ala memerintah kita untuk zakat, Allah Ta'ala juga mewakilkan kepada malaikat Jibril. Ketika Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk haji bagi yang mampu, Allah Ta'ala juga mewakilkan kepada malaikat Jibril. Tapi tidak dengan sholat. Allah Ta'ala tidak memerintah sholat lewat malaikat Jibril, tetapi sebaliknya Allah Ta'ala memanggil langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada cerita na sholat ni berkelaki. Paham? Mun beken azzakat. Oh, kok tak nonton fi tak kok lagi kok kita ke juga ya tak zakat atraki ni beken. Bisa? Bisa. Diwakilkan, bisa. Haji telat, soki telat, nggak baik. Kingoda tak lum soki. Kapan lah tua? Tokon lebih dulu. Ani besar. Adakah haji ya? Cukup untuk biaya haji 100 juta. Kan sobat ini ngajak KTK. Akhirnya membadalkan, diwakilkan nyawa Pak Mahbub kan sehat. Pak, gula dikak bawa aja haji Pak, gula kedua mau bangkit gula setengah sakit tokot milu Pak, tak bisa makan. Kenapa sampai ke haji aku dan gula? Makan Pak Mahbub. Niat kau udah haji ketika kena Pak Baidowi, oleh bisa diwakilkan Pak. Haji bisa diwakil. Puasa sama. Ketika orang tidak mampu berpuasa dan tidak mungkin untuk sembuh, maka boleh puasa diganti dengan beras, diganti dengan mut. Misalnya bodoh oleh nasepo, umurlah 90, menapasah, kalau sepuluh labu diganti, boleh diganti dengan mut, diwakilkan atau diganti boleh. Haji, puasa, zakat boleh, tapi mun sholat sampai pas ngocak memang Pak Sibut apa jangan engkiwa ini gue udah punya kaki bagi laki apa jangan gue Pak boleh tidak? Apa jam apa Pak? Apa jam duhur? Apa jam 2 situ kening sampean situ kening gula. Nyaman gula tak kena apa jam. Boleh betul boleh?
tak bisa diwakilkan. Kenapa? Allah sudah memberikan isyarat. Ketika Allah memerintahkan sholat, Allah tidak melalui malaikat Jibril, tapi dipanggil langsung ke hadapan Allah. Itu artinya sholat, karena artinya begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita orang Islam. Mudah-mudahan kita semua mampu mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Makanya saya ngate-ngate oleh sholat ya apa boleh hirus-hirus nganggo ben sampai ke depan ya. Kalau mengatakan dosa kedua, mungkin kiai wajib sholat. Lagi pahalan mana sakit datang ngaku itu nama kan kita usah sholat kau senyulat lagi nama. Gimana? Mau sholat lagi? Tak bisa tak bisa. Dan kecuali nanti sampai meninggal dunia. Lah, mendeki orang dia mati anti otang sholat seminggu wa imadu minggu pola kering, maka deki ulama berdasar pendapat dua situ keluarga batu modoen. Tapi dia ulama bilang seaman EKTN situ sholat samud itu petong on samud petong on. Jadi kalau kepanah ulama lebih umum samud kalau kepanah ngalak segilu. Jadi mau tak sholat duhur asedekah dengan segilu. Mau saat semalam berarti 5 kilo. Mau sebulan berarti dia kali mau 5 kali 10 hari baik. Mau sebulan selama 1 sekat kilo. Lama kita mitok sekitar setengah. Ada yang mau oleh kaso. Kok oleh tidak kio di engki berese apa jeng paham? Mau ki berese kio di lata ajang panjang dua apa ki kertena? Mau ki berese ajang panjang gena ke kapan lagi ring tak bisa apa jeng kertena. Apa? Kan mau kio di ada cerita sholat bisa ibakel. Atau bereken teaki tak bisa. Anak-anak sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tidak panjang, namun mudah-mudahan bermanfaat dan semua bisa diingat dan menjadi tauladan bagi kita semua. Amin Allahumma. Jadi kesimpulannya, Isra Mi'raj ini dilakukan oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah. Yang pertama adalah karena tahu itu adalah tahun susah. Jadi Allah Ta'ala ingin menghibur Nabi Muhammad dengan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad mengalami perjalanan dengan banyak cerita yang tidak saya sampaikan hari ini. Tetapi pada kesimpulan hari ini, Nabi Muhammad sangat menginginkan kita menjadi orang yang selamat dengan memerintahkan kita agar melaksanakan sholat. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk itu marilah kita tutup bersama pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan syafaat Nabi, mendapatkan barakah para masyayikh, dan mendapatkan barakah peringatan Isra Mi'raj. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa ikafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa bil abdan wa shifaiha wa bil absar wa biha wa kullu wa biha. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aliyah wa tahiba bil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa al-adhar wa asrul akhir wa adadin min al-dhalih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril dani wa sirril sa'ir fi syarr asma' sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa mu'allimina dawlatuka alaina. Allahumma rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا واهلنا من اهل العلم والتقى والخير
ولا تجعلنا من شر المصيبة إنك على كل شيء قدير اللهم يا ميسر يسر علينا كل عسير اللهم يسر كل بالخير اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك الأعظم اللهم يسر لنا زيارة مكة مدينة اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا اللهم يا غني حميد يا مبدي يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بأهلك حرامك وبطاعتك معصيتك فضلك وسواك اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Mahbub SPDI. Semoga dengan mawidatul hasanah tadi kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Maya Ilahiyah selaku moderator memohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian teks juga perkataan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.